Dia tuh duduk di atas batu, mungkin sekitar 7 meter lah di atas saya. Dia bilang, lewat sini mas. Kok orang itu tadi di pikiran saya? Kaget, saya diam. Yo, assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya akan membagikan cerita saya ketika saya itu menjadi pendaki pemula. Jadi pendaki pemula saya itu di Gunung Penanggungan. Tahu kan Gunung Penanggungan di mana? Nah, singkat cerita, saya diajak sama teman-teman ke Gunung Penanggungan, tapi saya itu bingung. Gunung itu ada apa gitu ya kan? Di sana ngapain gitu kan? Ya udahlah, saya ngikut aja ke teman-teman semua. Tetapi teman saya cuma bilang, kamu bawa aja jaket, sarung tangan, alat pelindung dingin aja lah, sama alat-alat makan gitu aja. Sepintas pikiran saya cuma apa ya, jaket, kerpus, sarung tangan gitu kan. Nah, selepas udah prepare semuanya, kita kumpul di suatu tempat. Nah, kita bareng-bareng sampai base camp. Saya tuh bingung, ini beneran gunung apa hutan aku gitu kan. Saya juga bingung. Masalahnya saya kan belum pernah ke gunung waktu itu. Mungkin waktu itu sekitar tahun 2014. Jadi selepas briefing, prepare semuanya, akhirnya kita semua itu berangkat mendaki bareng. Nah, pas awal saya mendaki, di pikiran saya itu terlintas kayak kanan kiri ada orang, tapi aku lihat cuma apa, pohon, daun gitu aja kan. Udahlah, aku nggak mau tahu kayak tentang itu kan di gunung. Akan tetapi saya itu cuma kayak ngelihat apa ya, kakek-kakek, anak-anak kecil lah kayak gitu. Tapi ya mungkin saya di pikiran saya itu cuma terlintas apa ya, itu paling cuma orang lagi juga gitu kan. Nah, sampai di pos 1 kita break itu sekitar pukul, kalau nggak salah pukul 8 malam. Sontak saya kan kaget. Nah, di situ saya melihat sosok wanita diem gini. Nah itu kan, tapi saya nggak mau buat manggil dia karena di waktu itu kan waktu pendakian pertama saya. Sebelum berangkat kan udah dibilangin sama teman saya yang bernama, sebut aja Babe. Babe ini bisa dibilang pendaki senior lah. Nah, akhirnya saya udah ingat perkataan Babe itu tadi. Saya ya udahlah, kalau kamu lihat apa-apa selain tim kita, udah biarin aja gitu. Jadi aku biarin aja, lanjut jalan. Nyampe pos 2 saya nggak kuat. Karena apa? Kaki saya sudah sakit. Kesalahan yang pertama, saya nggak pakai safety sama sekali. Jangan ditiru ya. Kesalahan saya pakai sepatu yang ujungnya itu ada besinya gitu loh. Jadi ada besinya. Itu sangat sayang sekali
salah sekali juga buat dipakai trekking. Yang kedua, saya pakai celana jeans, ya kan, itu juga nggak boleh dipakai. Yang ketiga, saya itu pakai baju itu double 4 kalau nggak salah, daleman, kaos oblong, kemeja, jaket 4. Di situ nafas saya susah banget, susah banget. Akhirnya saya dikasih tipsnya itu, Mas, jalan 3 kali langkah, ambil oksigen, langsung keluarin, bilangnya gitu. Udahlah, saya coba berkali-kali, ya lumayan bisa lah. Kemudian pas nyampe pos 3, saya break, kaki saya tuh kram. Terus katanya si babe tadi, teman saya, Mas, bawa itu gak ganti celana. Nah, pada waktu itu aku gak bawa ganti sama sekali. Aku bilang, aku gak bawa, Mas. Ya udah, gimana, aku bilang gitu. Saman kalau mau coba aja lepas celana, bilang gitu. Buset dah, masa gua disuruh lepas celana di jalur pendakian gitu kan. Terus saya bilang, udah Mas, saya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Lanjut trek lagi, lama-lamaan jalur itu semakin nanjak dan licin. Nah, di tengah-tengah itu saya udah nggak kuat sama sekali. Di pikiran saya itu pengen balik pulang gitu kan, pengen balik pulang, udah nggak mau naik gunung lah. Ya, di pikiran saya dan itu. Sontak di jalur pendakian itu ada kayak orang, tapi aku nggak tahu itu orang apa bukan. Nah, di jalur itu kayak duduk gini, bawa tongkat gitu kan, bawa tongkat. Tapi pas saya tanya, Mas, ngapain? Aku bilang gitu kan. Nah, dia tuh diam. Jaraknya sih agak jauh ya, mungkin beberapa meter gitu. Nah, dia tuh hebatnya nggak bawa alat penerangan sama sekali, senter, headlamp itu gak ada. Nah, dari situ saya bingung, ini orang ngapain ya, tidur tapi kok kayak arah mukanya itu ke saya gitu kan. Nah, pada waktu itu saya itu cuma berdua sama teman saya, sama juga pemula. Dia juga nggak kuat, dia juga mau pengen balik lah intinya. Tapi saya juga semangatin, ayolah, ini sama-sama, biar naik sama-sama, turun sama-sama, aku bilang gitu. Lah pas dia tuh diem aja, teman saya diem. Terus si orang itu langsung gitu, sini Mas, sini mana, aku bilang gitu kan. Tak apa-apa, lewat sini biar bisa nyampe gitu. Dari kejauhan si babe itu ngeliat saya kan, dia tuh nyamperin aku langsung, kamu ngomong sama siapa? Ini sama Mas ini, aku bilang gitu. Mana, nggak ada kan, dia bilang gitu. Ada itu, bilang gitu kan. Si babe itu gak ngeliat, tapi herannya saya yang lihat gitu kan. Udah Mas, gak usah gak usah dipikirin, gak usah dibelain sama orang itu tadi, si babe bilang gitu. Contoh, aku langsung ngarah ke orang tadi yang duduk tadi, nggak bawa alat penerangan tadi. Langsung itu nggak ada.
di pikiran saya. Wah, jangan-jangan itu aku. Udah mas, nggak usah punya pikiran gitu di sini. Kita cuma tamu, kita yang penting sopan, ya kan? Yang penting sopan, jangan berbuat aneh-aneh. Minta sama yang kuasa perlindungan. Kita naik ke atas cuma buat lihat keindahan. Terus lanjut nyampe pos 4, bayangan itu muncul lagi. Tahu kan pos 4 penanggungan kan, yang mau nyampe pos bayangan itu jalannya kan nanjak banget, banyak batu-batu. Dia tuh duduk di atas batu, mungkin sekitar 7 meter lah di atas saya. Dia bilang, lewat sini mas. Hah? Kok orang itu tadi di pikiran saya? Saya kaget, saya diam. Saya nunggu teman-teman karena saya udah terlanjur semangat kan ya. Jadi rasa kaki saya capek, sakit itu gak kerasa, soalnya udah diberi semangat sama si teman-teman tadi. Katanya mau nyampe, katanya pos bayangan itu buat mendirikan tenda gitu kan sebelum puncak. Saya diam aja, saya matiin senternya. Itu semakin dekat si bayangan itu tadi. Saya itu diam aja, saya diam. Akhirnya lama kelamaan bayangan itu di sebelah saya, tapi teman-teman masih belum kelihatan. Nah, saya kaget. Kamu siapa? Aku bilang. Aku temanmu. Hah? Teman? Perasaan tadi di basecamp kamu gak kelihatan, aku bilang gitu kan. Meetingku ini berjumlah sekitar 11 orang. Jadi pas bayangan itu sebelah saya bilang dia teman saya kan kaget. Coba kamu perlihatkan wajahmu, aku bilang gitu. Dia bilang, masa kamu gak kenal? Aku tuh temenmu, bilang gitu. Dari situ saya tuh udah merinding nih, udah merinding banget lah saya, udah merinding, udah pikiran kacau, capek, jadi capek. Aduh, kok teman-teman ini nggak datang gitu kan. Jadi sekitar 15 menit baru datang teman-teman. Loh mas, kok di sini sih? Teman-teman bilang gitu. Iya mas, saya nunggu kalian semua, aku bilang itu. Bukannya di sini nyampe pos bayangan, dia bilang gitu. Iya mas, tapi saya nggak berani sendiri, saya kan belum pernah kesini, aku bilang gitu kan. Saya juga butuh teman gitu kan. Nah, si teman-teman tadi akhirnya, oh ya udah, ayolah kita gas semua bareng-bareng. Nah, di trekking itu gua lihat banyak anak kecil. Dia tuh ya tertawa gitulah, aneh. Aku di pikiran saya itu cuma gini, di gunung emang tempatnya gini ya kan, aku bilang gitu. Si teman-temanku bilang, udah nggak usah dibahas kayak gituan di sini, nanti aja pulangnya. Dia bilang gitu. Oke deh, aku bilang gitu. Pas nyampe pos bayangan, seneng dong. Rasa capek, rasa sakit semua itu hilang. Padahal masih pos bayangan, belum puncak nih. Nah, pas mendirikan tenda, saya kan belum punya ilmu mendirikan tenda. Jadi saya itu nggak bisa. Saya minta tolong ke teman-teman yang senior buat bantuin mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, tahu nggak apa yang terjadi? Bayangan itu tadi muncul lagi di depan tenda. Kaget itu.
Mas, aku bilang gitu kan, posisi di pos bayangan itu gelap. Senter saya gak saya hidupin, soalnya buat teman-teman saya gitu kan. Nah, dia cuma bilang jangan di sini, bilang gitu. Loh, kenapa aku bilang gitu kan? Ini kan sama teman-teman yang lain aku. Jangan di sini, ya kan? Sambil nada yang lebih keras lagi. Sontak saya bingung kan. Saya langsung ke teman saya namanya Babe tadi. Saya bilang, Mas, saya ngirikan dengan di mana? Si Babe jawab, udah situ aja gak apa-apa. Ya jaraknya sekitar berapa ya? 4 meter lah sama tendanya Babe. Terus aku bilang, tapi firasat saya nggak enak mas, aku bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, Babe bilang gitu. Ya udahlah, saya nurut apa kata si senior. Terus lanjut, tahu nggak, bekal yang saya bawa itu bekal dari rumah. Nasi saya bungkus sama mie sama telur. Saya ditertawain sama temen-temen. Lu kira mau piknik? Mereka bilang gitu. Ya saya cuma tertawa aja lah. Namanya juga pendaki pemula, masa nggak tahu, aku bilang gitu. Terus saya dibikinin kopi sama teman-teman. Ya saya kan nggak tahu keadaan di puncak bayangan itu kayak gimana. Pas kopi mau saya seduh nih, banyak pasir. Terus aku bilang, kamu ini bikin kopi apa bikin pasir? Aku bilang gitu. Ya teman-teman bilang, gak usah kaget di gunung, gak usah takut kotor. Tapi ya saya, di hati saya, ya gak takut kotor, tapi ini kan ada pasirnya gitu kan ya. Terus setelah kopi jadi, akhirnya saya sama teman-teman istirahat, tidur. Nah, pas malam sekitar pukul 2 itu dingin banget, suasana dingin banget, hening juga. Nah, pada waktu itu saya kebelet buang air kecil. Saya kan pemula jadi bingung ya kan, bingung. Terus aku bangunin teman saya, temenin saya dong buang air kecil. Si temanku sih juga pas kebelet juga. Akhirnya berdua cari tempat semak-semak yang jauh dari tenda. Nah, kita tuh berpencar, 2 orang ini, saya dan teman saya ini berpencar nyari semak-semak gitu kan. Pas saya mau buang air kecil, bayangan itu tadi muncul lagi. Dia bilang, ayo ikut saya tahu tempatnya. Nah, saya kaget. Loh, Mas, ngapain kamu di sini lagi? Tapi herannya itu loh, rambutnya emang sih gondrong, cuma nutupin wajah ini. Tapi ya kayak model pakaiannya sih kayak pendaki-pendaki yang lain gitu kan. Jadi saya itu nggak punya pikiran aneh lagi kan. Mas, ngapain kamu di sini lagi? Aku bilang gitu. Dia bilang, ayo ikut saya, aku tahu tempatnya. Loh, saya kan mau buang air kecil, di sini kan jauh dari tenda, ini kan juga semak-semak, gak mungkin kan di sini buat diri tenda. Aku bilang gitu. Udah, ikut aku aja. Dan pikiranku itu udah mulai kacau. Hati itu mulai debar-debar, jantung juga tuh. Ini apa? Ini baru awal daki kok kayak gini ya. Sontak saya nggak jadi buang air kecil. Saya nyari teman saya. Yang bawa senter itu teman saya. Cuma jaraknya berapa meter? Nggak jauh lah.
tapi teman saya nggak ketemu gitu kan. Nah, di luar suasana cuaca juga dingin, hening, semua pendaki itu pada tidur lah, nggak ada yang beraktivitas pada waktu malam itu. Jadi saya itu nyari teman saya sambil teriak, tapi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang kayak memberi jawaban gitu kan. Nah, padahal aku teriak kencang banget tuh, tapi kok nggak ada sambutan lainnya. Si bayangan ini, yang mas ini yang aneh, dia cuma bilang percuma. Terus aku bingung, percuma apa mas? Aku bilang gitu kan. Percuma lagi, diulang lagi. Langsung saya cabut sesuai seingat jalan yang saya tadi lewati tadi. Langsung ketemu sama teman saya, udah di tenda. Nah, ini aneh. Teman saya nyariin saya udah 3 jam, mau subuh lah kalau nggak salah itu. Nah, perasaan aku cuma sebentar, aku bilang gitu. Aku kan nggak jadi buang air gitu kan. Tapi udah 3 jam saya sama teman-teman nyari kamu, bilang gitu. Ah, yang bener, aku bilang gitu kan. Si temanku bilang, bener, lihat nih jam berapa sekarang ya? Iya. Terus teman-teman yang lain gimana? Teman-teman lain muncak tadi sekitar pukul 4 lah kalau nggak salah, dia bilang. Nah, saya nggak diajak nih. Makanya itu tadi teman-teman nyari kamu udah dicariin, udah pakai pengeras suara, udah teriak-teriak, tapi nggak ada jawaban. Mereka bilang gitu teman-temanku tadi. Saya langsung diam. Kenapa ini kenapa? Aku bilang, ini kenapa? Tapi ya udahlah, teman-teman biarkan naik, ayo kita ke tenda. Saya sama teman saya di tenda, ya cuma sekedar foto lah. Udah pagi juga, suasana ya cuma dingin, tapi saya yang nggak pakai jaket juga. Anehnya lagi, aneh nih, udah pagi aneh. Baju saya itu udah ganti loh. Udah ganti, pakai kemeja. Padahal saya pas keluar itu pakai jaket warna hitam. Gitu. Aneh banget. Dari situ saya itu belum punya pikiran aneh-aneh lah. Mungkin saya udah lepas gitu kan. Ya udahlah, nunggu teman-teman turun sekitar jam 7 pagi. Akhirnya kita beres-beres, prepare, doa, turun itu sekitar pukul jam 11 siang. Nah, ini cerita saya mendaki pertama kali ini. Jalan turun itu kaki tuh bergetar kayak gini ya. Sakit banget. Ya karena pakai sepatu yang tadi ada ujungnya, ada besinya itu kan. Itu sangat tidak dibolehkan. Nah, sempat bolak-balik jatuh. Ya gimana lagi, pendaki pemula. Pos 4, pos 3, pos 2, akhirnya pos 1, nyampe di base camp. Nah, ini saya mulai cerita ke teman-teman. Semalam apa nyariin saya? Aku bilang gitu. Nah, iya, kamu kemana?
Dia bilang, mereka temanku tuh bilang gitu, kamu kemana semalam? Nah, saya itu buang air kecil sama si ini, tapi saya nggak jadi. Saya balik, asik si ini temanku yang tadi udah tenda, katanya udah 3 jam saya dicariin nggak ada. Nah, itu kamu di mana? Ya di deket tenda-tenda situ mas, mungkin sekitar berapa meter lah yang di semak-semak itu, aku bilang gitu. Ah, nggak ada, saya lo udah cari kamu di berbagai itu semak-semak tadi. Ah, masa mas, aku bilang gitu kan. Iya. Emang kamu ketemu siapa? Teman-teman bilang gitu. Nah ini mas, ini babe tahu kan, yang saya ketemu di truk, si mas-mas gondrong satu itu, yang nggak bawa alat penerangan, yang katanya saya halu ngobrol sendiri. Saya ketemu orang itu mas, aku bilang gitu. Nah, langsung dijelasin di situ. Di situ itu emang tempatnya ya bangsa-bangsa gitulah. Jadi saya tuh mulai kaget. Oh, berarti benar ya. Di hati saya tuh bilang gitu. Terus si teman-teman itu bilang, untung ya, untung kamu bisa balik. Ya kenapa? Kamu udah 3 jam. Teman-teman teriak-teriak, tapi gak ada sambutan dari kamu. Itu satu. Yang kedua, kami semua tuh pakai senter, tapi kamu tak gak ada gitu. Nah terus, ya untung aja kamu bisa balik. Kalau enggak ya gimana lagi, cerita lain lagi lah. Mereka bilang gitu. Ya di dalam hati saya, alhamdulillah lah, masih diberi keselamatan gitu kan. Jadi inti dari video ini, buat pemula, siapkan dulu, prepare apa aja yang patut dibawa dan tidak patut dibawa pada waktu naik gunung. 2, jangan punya pikiran aneh-aneh. Kalau ketemu ya gitu biarin aja. Yang ketiga, sopan. 4, P3K. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima